Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang di Kevi Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal skolastik P3K 2021, yaitu tentang kemampuan verbal, ya, yaitu ada sinonim, antonim, dan analogi. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke pembahasan, seperti biasa kami mohon dukungan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk mensupport channel ini dengan cara like dan subscribe supaya channel ini terus berkembang dan terus memberikan informasi seputar CPNS dan P3K. Baiklah, langsung saja kita lanjut ke pembahasan. Sebelum kita membahas soal, jadi ada beberapa informasi terkait tes bakat skolastik atau TBS, yaitu adalah sebuah tes yang bertujuan untuk mengetahui bakat dan kemampuan seseorang di bidang kemampuan. Tes ini juga dapat mencerminkan tingkat kecerdasan intelektual seseorang. Tes bakat skolastik TBS terdiri dari 3 subtes. Yang pertama adalah subtes verbal yang akan kita bahas pada video kali ini, yaitu mengukur kemampuan seseorang dalam menggunakan logika verbal untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan masalah kata atau bahasa. Subtes verbal terdiri dari sinonim, antonim, dan analogi. Kemudian subtes kuantitatif mengukur kemampuan matematis sederhana, memahami konsep matematika, dan menggunakan logika angka untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan angka. Subtes kuantitatif terdiri dari deretan angka, aritmatika, dan aljabar, dan geometri. Yang terakhir adalah subtes penalaran, mengukur kemampuan untuk memilih dan mengorganisasi informasi yang relevan untuk menyelesaikan masalah. Subtes penalaran terdiri dari logis, diagram, dan analitis. Kita lanjut. Materi ujian dan jadwal persiapan. Ujian P3K berbeda dengan ujian CPNS karena tidak ada seleksi kompetensi dasar, hanya sekali kompetensi bidang atau teknis. Jadi untuk soal kompetensi teknis, yaitu soal sesuai dengan mata pelajaran yang kita ampuh, berjumlah 50 butir, waktunya 60 menit. Kemudian tes bakat skolastik atau penalaran berjumlah 40 soal, waktunya 60 menit. Ya, di bobotnya 60%. Kemudian manajerial, soalnya 30, kemudian waktunya 25 menit. Sosial kultural, soalnya 20, waktunya 15 menit. Kemudian pertanyaan wawancara, ya dijawab secara tertulis, soalnya 10, waktunya 10 menit, bobotnya adalah 40%. Ya. Kita lanjut langsung ke soalnya. TBS kemampuan verbal yang akan kita bahas pertama adalah sinonim. Ya, soal pertama akronim titik 2, ya, jadi sinonim dari akronim apa? Yang pertama yang A, ungkapan, B, istilah, C, definisi, D, singkatan, E, bahan kimia. Jawabannya adalah D. Sinonim akronim adalah singkatan. Kita lanjut. Usaha untuk menentang dominasi kekuasaan adalah A. Makar, B. Membangkang, C. Kritik, D. Disosiasi, E. Konflik. Dan jawabannya adalah A. Sinonim dari melawan kekuasaan adalah makar. Kita lanjut. Hipotesis. A. Sangkaan, B. Dugaan, C. Kesimpulan,
D. Keputusan, E. Kesimpulan awal. Jawabannya adalah E. Sinonim dari hipotesis adalah dugaan awal. Soal berikutnya. Konsideran: A. Pengantar, B. Pendahuluan, C. Pertimbangan, D. Keputusan, E. Pedoman. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Sinonim dari konsideran adalah pertimbangan-pertimbangan yang dijadikan acuan dalam mengambil keputusan. Soal selanjutnya. Abangan: A. Kakak, B. Merah, C. Kaum, D. Adat, E. Kepercayaan. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah E. Sinonim dari abangan adalah berkaitan dengan kepercayaan agama yang sifatnya masih awam. Kita lanjut. Yang berikutnya adalah TBS kemampuan verbal, yaitu antonim atau lawan kata. Lawan kata aktif: A. Dinamis, B. Statis, C. Pasif, D. Inisiatif, E. Kreatif. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Antonim aktif adalah pasif. Baik Bapak Ibu, kami mohon dukungannya ya. Jika Bapak Ibu suka dengan channel ini, silakan di like dan di subscribe supaya terus mendapatkan notifikasi dari channel ini. Kita lanjut soal berikutnya. Lawan kata canggih: A. Ruwet, B. Kompleks, C. Berbelit-belit, D. Sederhana, E. Ringkas. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah D. Antonim canggih adalah sederhana. Soal berikutnya. Lawan kata monoton: A. Bergerak-gerak, B. Berulang-ulang, C. Berubah-ubah, D. Berselang-seling, E. Terus-menerus. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah D. Antonim monoton adalah berselang-seling. Soal berikutnya. Lawan kata kontemporer: A. Modern, B. Maju, C. Ketinggalan zaman, D. Klasik, E. Kuno. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah D. Antonim kontemporer adalah klasik. Soal berikutnya. Lawan kata mutualisme: A. Amutualisme, B. Simbiosisme, C. Ekosistem, D. Parasitisme, E. Konjugasi. Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah D. Antonim mutualisme adalah parasitisme. Soal berikutnya. Sekarang kita masuk ke TBS kemampuan verbal, yaitu mengenai analogi. Soalnya, mobil titik 2 bensin sama dengan titik-titik A. Pelari istirahat, B. Pelari makanan, C. Pelari sepatu, D. Pelari lintasan, E. Pelari kaos. Dan jawabannya adalah B. Mobil butuh bensin agar bisa berjalan, sementara pelari butuh makanan. Soal berikutnya. Panther titik 2
tiger sama dengan titik-titik. A. Kuda burung. B. Kuda zebra. C. Kuda gajah. D. Kuda macan. E. Kuda kambing. Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B. Panther masih satu marga dengan tiger. Kuda masih satu marga dengan zebra. Soal berikutnya. Penyakit titik 2 patologi sama dengan titik-titik. A. Cuaca iklim. B. Angin arah angin. C. Suhu termometer. D. Cuaca meteorologi. E. Dokter stetoskop. Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah D. Ilmu yang mempelajari penyakit adalah patologi. Ilmu yang mempelajari cuaca disebut meteorologi. Soal berikutnya. Penulis titik 2 komputer sama dengan titik-titik. A. Penyanyi kaset. B. Nelayan ikan. C. Pemburu senapan. D. Guru murid. E. Burung kicau. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C. Seorang penulis membutuhkan komputer untuk menulis, sementara seorang pemburu membutuhkan senapan untuk berburu. Soal berikutnya. Medan titik 2 Deli Serdang sama dengan titik-titik. A. Gorontalo, Toraja. B. Sumatera Barat, Padang. C. Jawa Tengah, Kudus. D. Jawa Barat, Bandung. E. Semarang, Kudus. Mari kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah E. Medan ibu kota provinsi, Deli Serdang ibu kota kabupaten atau kota, Semarang ibu kota provinsi, Kudus ibu kota kabupaten. Baiklah, itu tadi soal-soal pembahasan soal Skolastik P3K 2021 kemampuan verbal, yaitu tentang sinonim, antonim, dan analogi. Mudah-mudahan ini dapat meningkatkan pengetahuan teman-teman, Bapak Ibu semuanya, dan mudah-mudahan bisa menjadi referensi buat Bapak Ibu semuanya. Baiklah Bapak Ibu, jika Bapak Ibu suka dengan video ini silahkan di like dan subscribe, kemudian komen di kolom komentar materi apa saja yang akan kita bahas selanjutnya. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.